نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ma'asal Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Di antaranya adalah yang paling utama senantiasa kita syukuri nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang dengan kedua nikmat ini, dengan nikmat yang Allah berikan ini mendorong kita semua untuk menunaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman dan Islam dalam diri kita dan senantiasa memberikan hidayah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengannya Allah SWT akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kesyukuran yang kita lakukan kepada Allah SWT ini merupakan wujud daripada pentauhidan dan pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT perintahkan, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mengaku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya masalah Jumat rahimakumullah, juga senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa setia dan juga istiqamah di atas tuntunan dan ajaran beliau di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yang bermakna menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini jangan sampai kita melakukan apa yang Allah larang dan bahkan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya masalah Jumat rahimakumullah, ada satu zikir, satu lafaz, satu ucapan kalimat yang begitu ringan, namun begitu dalam dan besar maknanya dan juga manfaatnya. Zikir tersebut adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang mengucapkan zikir ini, maka di dalamnya terkandung di antaranya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikrarkan bahwasanya kekuatan yang ada di kehidupan ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas daripada upaya dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mengucapkan lafaz ini, juga di dalamnya bentuk ketawakalan, penyandaran dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan refleksi daripada tauhid keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat ini kepada para sahabatnya.
Di antaranya adalah ketika beliau bersama dengan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala dalam sebuah perjalanan. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan dari perang atau menuju perang. Sehingga ketika tiba di suatu bukit, sebagian sahabat meneriakkan lafaz Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mendengar ucapan dari para sahabatnya, maka Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum. Jangan tinggikan suara kalian, rendahkan suara kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian itu tidaklah menyeru, meminta, berdoa kepada zat yang tidak mendengar atau yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariba. Tapi engkau itu menyeru, berdoa, meminta kepada zat dia maha mendengar dan juga maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kalian. Maka kemudian berjalanlah para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perawi hadis ini yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, wahai Abdullah bin Qais, nama dari beliau, nama dari Abu Musa al-Ash'ari, maukah engkau aku tunjukkan dengan suatu kalimat yang merupakan di antara perbendaharaan kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan harta kekayaan di surga kelak? Maka jawab Abu Musa, bala, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in." Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku dengan 7 perkara. Di antara perkaranya adalah antuktiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Untuk memperbanyak lafaz ini, la haula wala quwata illa billah, fa innahunna min kanz min kunuzil jannah. Karena sesungguhnya lafaz ini merupakan di antara kanz, di antara perbendaharaan harta kekayaan di surga kelak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud dengan perbendaharaan ini adalah al-ajru al-muwaffar, atau pahala yang mendalam, pahala yang terjaga. Pahala-pahala yang nanti di surga akan terjaga dan menyebabkan orang yang membacanya masuk ke dalamnya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, mengapa kalimat ini begitu besar? Karena di dalam kalimat ini terdapat istislam wa tafwidul amri Allah taala. Terdapat ungkapan keyakinan bahwa kita menyerahkan seluruh perkara yang ada dalam kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tirafin bil iz'ani lahu, dan juga pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai Rabb kita. Wa annahu la sani'an ghairuhu wa annahu la sani'a ghairihi, dan sesungguhnya tidak ada yang mampu menciptakan, membuat apapun dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah. Wa anna wala radda li amrih, dan tidak ada mampu yang menolak, tiada satupun makhluk kekuatan apapun yang mampu menolak semua takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abda la yamliku syai'an minal amri, dan sesungguhnya seorang hamba sama sekali tidak mampu memiliki upaya untuk menentukan perkara-perkara takdir-takdir dalam kehidupan ini. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sehingga di dalam lafaz ini tercermin tauhid seseorang, tercermin keesaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengaku sebagai hamba Allah, apabila kita mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, pencipta kita, maka tentu zikir ini tidaklah sulit untuk kita baca. Dan lebih dari itu, zikir ini mampu kita pahami dengan keyakinan, dengan terus untuk meningkatkan ketauhidan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara makna daripada lafaz ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwasanya kalimat ini bukan hanya sekadar lafaz yang menunjukkan pengesaan, tetapi di dalamnya terdapat permintaan doa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga ibadah kita. Kata beliau, la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismati wa la quwwata ala ta'ati illa bima'unatihi. Tidak ada upaya untuk menjauhi larangan Allah, maksiat kepada Allah, kecuali atas daya dan upaya dari Allah.
dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah kecuali pertolongan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat bagaimana Nabi SAW ajarkan tatkala kita mendengar hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, kita tidak menjawabnya dengan lafaz yang sama, tapi kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Agar Allah SWT meringankan langkah kaki kita menuju masjid, agar Allah ringankan kita untuk menegakkan menjaga salat 5 waktu ini. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan di antara bentuk ketaatan yang terbaik untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat-salat fardu berjamaah di masjid. Ini adalah di antara amalan ibadah yang utama dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa membaca lafaz ini agar Allah senantiasa menjaga amal ibadah kita, agar Allah senantiasa menjauhkan kita dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Di antara faidah daripada ucapan ini adalah menjadi sebab diterimanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang ketika berdoa kepada Allah kecuali mengharapkan agar diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya adalah dalam ucapan ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang menunjukkan bahwasanya siapa yang mengatakan lafaz la haula wala quwata illa billah tatkala melakukan salat malam, kemudian dia berdoa Allahumma ghfirli atau berdoa dengan doa yang lainnya, maka Allah SWT pasti akan ijabah. Allah akan berikan ampunan kepadanya. Dan siapa yang melaksanakan salat malam dengannya, setelah berdoa atau melaksanakan salat terlebih dahulu kemudian berdoa, maka kemudian Allah akan terima salat malam yang dia lakukan. Kemudian jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara faidah daripada ucapan yang begitu ringan ini adalah sebab diampuninya dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada satupun di antara kita yang terbebas daripada dosa, sehingga kita senantiasa meminta kepada Allah SWT agar senantiasa dihapuskan. Sebagaimana setiap hari kita bertambah dosa-dosa kita, maka kita berharap agar setiap waktu, setiap detik Allah senantiasa hapuskan dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, ma'alal ardi ahadun yaqul, tidak ada satupun di muka bumi ini yang membaca la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithlu zabadil bahri. Tidak akan dibiarkan kecuali dia telah dihapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya, walaupun dosa tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan lafaz yang begitu ringan ini Allah SWT berikan jalan agar kita diberikan penghapusan dosa, agar kita senantiasa menambah amal, bukan justru bahkan menambah dosa-dosa yang memberatkan kita, wal'iyadzubillah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara faidah berikutnya adalah sebagai pelindung. Tatkala Nabi SAW mengajarkan doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah, maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang tersebut telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang tersebut telah dicukupkan oleh Allah SWT dan telah dijaga oleh Allah SWT, sehingga para syaitan akan berputus asa, dan di antara mereka berkata, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana kita bisa mengganggu, menggoda seorang hamba yang telah Allah berikan petunjuk, telah Allah cukupkan, dan telah Allah SWT jaga dan lindungi ia. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap hari kita tentu minta pertolongan pada Allah dari godaan-godaan syaitan yang ada dalam diri kita atau dari hawa nafsu kita. Juga kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan makhluk, dari keburukan-keburukan apa yang menimpa kita, musibah, penyakit dan lainnya. Maka ucapan ini akan menyelamatkan kita sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan untuk senantiasa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalimat la haula wala quwata illa billah ini juga adalah salah satu amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwasanya sesungguhnya harta, anak keturunan merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Adapun al-baqiyat as-salihat, amal-amal soleh yang terjaga di sisi Allah SWT adalah hakikatnya lebih baik di sisi Allah dan lebih baik dan sebaik-baik apa yang kita harapkan daripada kehidupan nanti di akhirat.
Dan sebagian sahabat meriwayatkan bahwa Nabi SAW menegaskan yang dimaksud dengan al-baqiyat as-shalihat di sini adalah diantaranya ucapan la haula wala quwata illa billah. Artinya ketika kita mengucapkan lafaz ini, pahalanya akan tersimpan sampai kita nanti di akhirat dan bisa menjadi di antara penyebab masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan daripada kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah lafaz ucapan yang senantiasa kita baca tatkala kita mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya hadhil kalimah biha tuhmalul afqal. Dengan kalimat ini seorang yang membacanya mampu membawa beban yang begitu berat. Beban kehidupan, apakah itu ujian dalam ekonomi, ujian dalam keluarga, ujian di dalam lingkungan, dalam pekerjaan, ataupun ujian dalam dirinya sendiri. Maka dia mampu melewati ujian ini tatkala dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah tulus dari dalam hatinya, sehingga Allah berikan kekuatan bagi dia untuk melewati beban cobaan yang begitu berat ini. Wa tukabilul ahwal, dan juga dengan lafaz ini seseorang mampu melewati keadaan-keadaan yang begitu sulit, keadaan yang menakutkan. Di antaranya adalah saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina, yang setiap hari melewati keadaan begitu menakutkan, sehingga membuat pemuda-pemudanya beruban, sehingga membuat anak-anak kecilnya kehilangan tawa dan canda dan bermainnya. Dan kita di antara upaya membantu mereka sebagai saudara seiman, seislam adalah mengucapkan kalimat ini la haula wala quwata illa billah, agar Allah SWT meringankan dan segera memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita. Wa yunalu rafiul ahwal, kata Syekhul Islam Taimiyah, bahwa lafaz ini akan menambah atau mendapatkan, menjadikan seorang hamba mendapatkan tempat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia akan dihitung sebagai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan di antara cerminan keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatawakkalu wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat untuk kita menguatkan dan membesarkan hati kita, di antaranya khususnya bagi kaum beriman, orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan fakullu qawiyyun dha'ifun fi jambi quwwatillah. Dengan kalimat ini maka kita akan memiliki keyakinan bahwasanya apa yang saat ini di kehidupan ini dianggap sebagai kekuatan yang paling besar, negara yang paling memiliki kekuatan, ataupun orang-orang yang memiliki kekuatan, maka ketika kita mengucapkan kalimat ini kita yakin bahwasanya kekuatan tersebut hakikatnya sangatlah kecil, dhaifun fi jambillahi ta'ala, sangatlah lemah, tidak memiliki kekuatan sedikit pun dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu 'azim shaghirun dhaifun fi jambi 'udmati wa subhanah. Bahwasanya apa yang dianggap besar, jumlah yang begitu banyak, yang ditakuti, bahkan yang menyerang ataupun memusuhi kaum muslimin, maka kita sebagai orang beriman tidak boleh gentar sedikit pun, karena kita meyakini dengan kalimat ini bahwasanya jumlah mereka yang begitu besar, yang begitu banyak, jumlah hakikatnya adalah sangat kecil. Hakikatnya tidaklah sama sekali menggetarkan kekuatan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasalah kita untuk mengucapkan dan membaca zikir ini, dan kita resapi dan kita yakini dengan seyakin-yakinnya keimanan dan ketawakalan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, senantiasa memupuk keimanan kita untuk senantiasa menjadikan diri kita terus menghamba kepada Allah, terus tunduk, terus patuh, dan terus taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Barakallahu lakum fil anazim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi azimul ihsan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال ولاة المسلمين بتطبيق كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم شتت شملهم ومزق صفوفهم وقلل عددهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم طهر القدس من اليهود الطاغين الضالين اللهم طهر القدس من اليهود الطاغين الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة